Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar? Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Pagi hari ini saya melihat ada begitu banyak wajah-wajah yang rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Haleluya. Dan mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menikmati lawatan Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan setiap hidup kita yang hadir saat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau pagi ini. Ini suara kami, ini penyembahan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir dan bertahta di tengah-tengah kami. Lewat pujian dan penyembahan umat-Mu pagi ini, boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menolak segala intimidasi kuasa-kuasa iblis, kuasa setan, bahkan tembok-tembok pertahanan yang dibangun oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Roh Kudus bebaskan setiap hati kami. Dan kami mau tabiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita ulangi pujian ini dari awal. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai kerinduan kita yang terdalam. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan. Sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Dengan segenap hati kami mau katakan, ku rindukan Engkau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Lebih lagi kami merindukan Engkau, Tuhan. Bawa setiap kami, bawa setiap pribadi untuk mengalami Engkau lebih dalam lagi. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Nanti jemaat Tuhan yang menaikkan pujian ini, ku rindukan. Bapa melihat setiap kerinduan jemaat-Mu saat ini, Tuhan. Kami haus, kami rindu. Saat ini ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Nanti biarkan musik menaikkan alunan pujian ini. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik pagi ini. Kita mau senangkan Tuhan lewat pujian kita. Kita mau senangkan Tuhan lewat perkataan kita. Ucapan yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Saat kami mencari Engkau dengan kerinduan hati kami, kami percaya kami akan menemukan Engkau pagi ini, Tuhan. Saat kami meminta dengan kesungguhan hati,
Kami percaya Roh-Mu yang akan mengurapi kami. Haleluya. Yesus, haleluya. Mari sembah Dia. Yes. Haleluya. Roh-Mu hadir. Bahkan Roh-Mu mengurapi kami saat ini. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sembah Engkau. Kami agungkan nama-Mu. Sebab Engkau dahsyat, perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami. Bahkan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lebih lagi Roh-Mu memenuhi kami. Amin. 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 Puaskan setiap hati yang haus. Puaskan setiap hati yang lapar akan hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Lawatan-Mu hadir. Kami, bebaskan setiap roh kami untuk kami datang menyembah-Mu Tuhan. Membebaskan setiap hati yang terikat, membebaskan setiap joro kami yang terikat. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadir saat ini. Urapan Tuhan melawat setiap yang hadir. Urapan-Mu melawat setiap kami. Membebaskan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan-Mu menjamah kami. Amin. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati jamahan kuasa Roh-Mu Tuhan. Memuaskan kami. Memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami. Terima kasih. Kami menghargai kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami menghargai karya-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Bangkitkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari dengan iman kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji. Sekali lagi, Tuhan yang akan selalu menepati janjinya, menepati janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah sebagai wujud sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan kami percaya lanjut di dalam pujian kami akan bersukacita di dalam Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, teriakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa, Tuhan baik, amin. Semua yang hadir pagi ini pasti siap memuji Tuhan, amin. Karena kalau tidak mungkin di rumah. Oke, kita memuji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, haleluya. Pagi ini jemaat Tuhan GPDI Tabarano semuanya merasakan lawatan Tuhan. Bukan cuma sekedar merasakan, tetapi kita menerima pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh puji Tuhan, baik kudusnya. Dinyatakanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Sekali lagi, nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri. Bangun baik kudusnya, amin. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Semua bersorak, bersoraklah, bersoraklah.
Kita masih memuji Tuhan. Saya percaya walaupun harga BBM naik, ada banyak keadaan di luar yang tidak menentu. Tetapi saya tetap percaya tahun ini bukan tahun krisis, amin. Tahun ini tahun pembebasan, sama seperti Tuhan katakan tahun Yobel. Itu adalah tahun pembebasan. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Amin. Angkat tanganmu, bebaskanlah. Sekali lagi. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Sekali lagi, semua jemaat Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Amin. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Oke, semuanya ikuti saya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan katakan yang lumpuh dan yang lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Belum semua. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, ikuti gaya saya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sama-sama, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah untuk kebaikan Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, sukacita yang Kau berikan buat kami percaya bukan cuma hari ini, tetapi sepanjang hari yang akan kami lalui. Kami akan terus berjalan di dalam sukacita Tuhan.
Bukan karena keadaan di sekitar kami, tetapi karena ada roh Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami yakin saat Engkau berfirman, kami percaya saat Engkau berkata di dalam hidup kami, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Kami mau siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Haleluya, Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, kami kuat karena Kau menopang. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita bangkit berdiri semuanya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Lagi katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Ku diangkat dan dipulihkan. ku diangkat
dan dipulihkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu berkuasa dalam segala sesuatu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah sumber dari bimbingan, tuntunan kami. Sebab itu kami yakin ketika firman yang membimbing dan menuntun kami, tak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi setiap perjalanan yang dalam tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Sebab itu kami mau buka hati untuk kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah hati ini yang terbuka akan menjadi tempat yang subur bagi setiap benih-benih kebenaran. Akan bertumbuh berbuah dalam hidup kami, berdampak dalam keseharian kami. Dan benar-benar firman-Mu menjadi pedoman dalam langkah-langkah hidup kami. Dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Allah di dalam ilhaman dan hikmat Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Di beberapa hari terakhir ini kita banyak kali disuguhkan dengan berita-berita yang bersifat nasional, yang merupakan respon masyarakat atas kenaikan harga bahan bakar minyak atau harga BBM. Ada demo di mana-mana. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan terusan informasi lokasi-lokasi atau titik-titik demo yang ada di Kota Makassar. Sebab itu saya coba lihat titik-titik itu yang lebih dari 10 titik. Saya bingung, kira-kira kalau saya ada di Makassar saat itu, saya mau lewat mana gitu. Semua seolah-olah tertutup. Dan bahkan saya lihat di situ, di titik-titik itu ada penanggung jawab yang disebut jenderal lapangan. Dan di setiap titik itu dikatakan kurang lebih 40 orang. Ada yang paling banyak di pintu 1, kurang lebih 50 orang. Itu mungkin berdasarkan pemberitahuan ke Polri. Tetapi pada kenyataan kalau kita lihat di televisi bukan cuma segitu yang hadir. Mahasiswa yang datang demo itu bukan hanya segitu. Ada ribuan orang. Ada titik-titik tertentu, entah benar-benar mereka menyuarakan aspirasi masyarakat, ataukah memang ada boncengan politik. Sampai di Wawandullah pun kemarin ada demo. Walaupun hanya puluhan orang, tapi cukup juga merepotkan kepolisian. Saya pikir kemarin ada operasi apa ini di pasar, karena banyak polisi. Oh, ternyata ada demo menentang penolakan terhadap harga BBM yang dinaikkan pemerintah. Karena pasti masyarakat memang khawatir hari-hari ini kalau BBM naik, maka itu akan sangat berdampak kepada kebutuhan-kebutuhan. Harga-harga pasti akan naik sekian persen. Karena yang bawa komoditi-komoditi itu, yang bawa barang-barang itu adalah kendaraan yang harus mengkonsumsi BBM. BBM naik, operasional naik, biaya operasional naik, harga-harga pasti naik. Kemarin pun saya tanya batu merah, langsung ke pabriknya saya coba telepon. Saya pikir karena anggota GPDI yang punya akan diturunkan harganya. Oh, ternyata tambah naik juga. Karena atas nama kenaikan harga BBM. Yang dahulunya ini kurang lebih terima di sini Rp550 per biji. Sekarang tidak kurang dari Rp700 per biji. Itu dampak dari kenaikan BBM. Ada banyak orang mulai khawatir. Kira-kira pendapatan saya, gaji saya masih bisa mencukupi kebutuhan atau tidak. Karena orang mulai mengeluh. Semua harga naik, gaji belum naik, pendapatan belum naik-naik juga. Entah kenapa hari ini Tuhan izinkan saya lagi untuk membawa kebenaran ini. Karena ada satu pesan yang Tuhan ingin ingatkan kembali kepada kita. Walaupun mungkin sudah berkali-kali ini disampaikan. Sebab itu hari ini kebenaran yang saya akan bawa, saya berikan tema menghadapi krisis BBM. Mari kita buka di dalam Mazmur 55
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Menghadapi krisis BBM. Mazmur 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya baca, Bapak Ibu bisa ikuti dalam Alkitab masing-masing. Bunyinya begini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembarah dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpahkan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya lanjutkan. Yang saya maksudkan menghadapi krisis BBM, saya bukan bicara tentang BBM bahan bakar minyak, tapi BBM dalam artian bayang-bayang maut. Mengatasi atau menghadapi krisis bayang-bayang maut. Kalau bicara bayang-bayang maut, itu adalah sebuah keadaan di mana kita dalam pergumulan berat. Kalau dikaitkan dengan maut, seolah-olah masalah yang kita alami adalah sebuah keadaan yang bisa menghancurkan kita, mematikan hidup kita, mematikan usaha kita, mematikan harapan-harapan kita. Maut dikaitkan dengan sesuatu yang membuat kita tidak berdaya. Maut berbicara sesuatu yang sangat ditakuti, yang sangat dihindari oleh siapapun, yang sangat tidak disuka oleh siapapun. Dan ini pun ternyata menjadi sebuah pengalaman dari Daud. Kita tahu bahwa Mazmur 55 ini merupakan nyanyian. Itu saya tidak habis pikir ini Daud. Ini kan Mazmur ini nyanyian. Sementara dikejar-kejar Raja Saul, dia bersembunyi di gua Adulam, pindah-pindah goa, pindah-pindah tempat, masih nyanyi juga. Dalam kehidupan yang terintimidasi, kehidupan yang dikejar-kejar, bagaikan teroris dalam sebuah negara. Dan bahkan mungkin kalau seandainya ada poster-poster atau apapun yang ditempel, maka gambar atau wajah Daud ada di mana-mana, dicari. Bisa saja ada sayembara, siapa yang dapatkan kepala Daud, sekian. Karena pada waktu itu Saul terjun langsung sebagai raja, dia harus turun dari singgasana memimpin pencarian seseorang yang bernama Daud. Dan Daud sangat merasakan kegelisahan ini. Bahkan kalau kita baca dikatakan dalam ayat yang ketiga bahwa dia sambil menangis karena cemas. Siapa di sini yang pernah menangis karena cemas? Karena kita dalam keadaan yang menghantui. Semua hal yang kita takutkan itu menghampiri dalam pikiran kita. Dan membuat kita putus asa sambil kita menangis meratapi hidup. Ayat 3 katakan, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara karena dia harus pindah dari gua ke gua. Dan dikatakan, dan menangis karena cemas. Di dalam keadaan posisi yang sangat sulit. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang keempat, dikatakan bahwa dia dihimpit oleh musuh, dia dikepung oleh musuh. Artinya bahwa kehidupan kita rupanya bukan hanya satu masalah.
ada banyak masalah. Belum lagi diperhadapkan dengan keuangan yang lagi krisis, harga-harga yang lagi naik, bahkan gaji yang tidak pernah naik, bahkan selama ini dalam harga yang lama pun seolah-olah tidak cukup. Belum lagi ada di anggota rumah yang sakit. Belum lagi ada masalah untuk anak-anak, kebutuhan mereka untuk sekolah. Belum lagi ada banyak sekali hal-hal yang datang, yang bagaikan musuh yang menyerang dari berbagai macam arah, bahkan menghimpit kita. Dari berbagai macam sudut, kata firman Allah. Bahkan itu memberikan kegelisahan kepada seorang Daud. Kita sudah kenal Daud. Bahkan kita tahu peristiwa ini, dia sudah sempat melewati sebuah momentum besar mengalahkan Goliat. Dia sudah menghadapi pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi dia pengalaman biasa. Tapi bagi kita, siapa di sini yang berani melawan dengan binatang-binatang buas? Bahkan saya lihat di sini, jangankan binatang buas, kecoa saja lari. Tikus. Tapi Daud berhadapan dengan binatang-binatang buas. Mau singa yang ingin merampas satu ekor domba, dia bunuh. Dia kejar, bebaskan domba yang ditangkap itu. Dan dia tewaskan binatang-binatang buas. Sampai ketika berhadapan dengan seorang Goliat, dia tidak gentar, dia tidak takut. Tetapi dalam kondisi ini kita lihat, kita bisa bayangkan bagaimana frustasinya seorang Daud, bagaimana stresnya seorang Daud, sampai dia katakan dia gelisah hatinya. Dia benar-benar terintimidasi. Bahkan di dalam ayatnya yang kelima, ada sebuah bahasa yang menjadi landasan bagi saya dalam tema menghadapi krisis bayang-bayang maut. Dalam ayat yang kelima dengan jelas dikatakan begini. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Kengerian maut. Sebuah keadaan yang bagi kita seolah-olah orang itu mau mati. Tinggal sekali-sekali nafasnya. Seolah-olah sudah ada di ambang maut. Dan ini masalahnya didahului dengan kengerian. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita, pikiran kita ketika kita berada pada posisi ini. Seolah-olah nyawa ada di ujung tanduk. Tapi entah kenapa beberapa hari ini Tuhan taruh kepada saya tentang keinginan hati Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita ada dalam bayang-bayang maut? Kenapa Tuhan mau kita lewati ini? Saya pernah katakan, apakah Tuhan tidak ada kerjaan? Apakah Tuhan suka prank? Sampai kok bikin gitu dengan kita? Bahkan ada orang bahasa, kok tega ya Tuhan, ya tega ya. Katanya mengasihi aku, katanya aku anakmu Tuhan, anak kesayanganmu, kok tega ya Tuhan. Ini kan September ceria Tuhan, bukan April Mop. Timbulkan ketakutan, timbulkan kegentaran, timbulkan keseraman. Itu terakumulasi di dalam ayat yang ke-6. Kalau saya baca ayat 6, aku dirundung ketakutan, takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pernah nonton film horor? Kita sendiri tegang. Seperti kita berada di lokasi itu. Padahal film jago-jagonya sutradara membuat bulu kuduk kita bergidik. Takut kenapa kok ke situ? Aduh. Kita seolah-olah ada di situ. Itu yang disebut dengan seram.
Dan masalahnya ini bukan nonton film, ini sebuah keadaan yang sementara menimpa Daud. Bahkan mungkin menimpa kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti pernah, bahkan mungkin di antara kita sedang mengalami masalah. Pergumulan-pergumulan berat, meski tidak mungkin separah dengan apa yang dialami Daud. Yang membuat kita seringkali terpukul, membuat kita putus asa. Bahkan di satu sisi kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Alasan kita kuat. Saya sudah setia. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berkorban dengan Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di saya beberapa hari ini. Apa maksudnya kita ada di situ? Bahkan seringkali membuat kita ketakutan. Seperti yang Daud alami. Kita terintimidasi dengan itu. Sampai ada banyak dari kita seolah-olah kita berpikir, Tuhan, kalau boleh aku ada di situasi lain. Kalau boleh jangan saya ada di sini. Coba kenapa Tuhan izinkan saya dengan orang-orang ini, dengan komunitas ini, ada tinggal di lokasi ini. Kenapa saya berjemaat begini dan sebagainya dan sebagainya. Kalau boleh saya ke tempat yang lain, tempat yang nyaman, tempat yang aman. Apakah itu menjamin? Karena Daud punya pikiran yang sama. Obsesi Daud begini, boleh ayat 7. Perhatikan ayat 7 sampai ayat 9. Ayat 7 saya baca dari pasal 55 ini. Pikirku kata Daud. Bukankah ini menjadi pikiran kita dalam kondisi ini? Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Pikir Daud bahwa dengan itu adalah solusi. Dengan itu maka membuat dia tidak bermasalah lagi. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Sama Ji. Dia bermalam lagi di padang gurun. Nah, sama Ji. Tidak menjadi sebuah solusi. Karena dia pergi di padang gurun, tidak tahu dia ada apa di padang gurun. Sama itu dengan lagunya Obi Mesak. Pulangkan saja aku pada ibumu atau ayahmu. Ternyata ayahnya dan ibunya pun tidak sama-sama gitu. Kalau tidak pergi di bapak, pergi di ibu. Kamu dapat apa di situ? Berikan aku sayap. Saya yakin ini yang jadi motivasi Nia dan Yati nyanyikan. Seandainya aku punya sayap, terbanglah daku, mencari dunia yang baru. Tidak kita angkat sebentar. Bukan itu yang mau dinyanyikan sebentar. Tapi saya yakin seolah-olah ini jadi solusi ketika kita lari dari sebuah kenyataan. Diberikan sayap untuk bisa terbang, menghindari sesuatu yang mengintimidasi kita. Sekarang pertanyaan, dapat solusi? Tidak. Kita memang sepaham dengan Daud. Seolah-olah mau supaya kita hindari masalah. Pergi ke tempat yang aman. Kepada zona aman, kepada zona yang nyaman. Tapi ternyata untuk mendapatkan sayap bukan jalan keluar atau angan-angan konyol. Itu sebuah angan-angan yang konyol. Sekarang begini, kenapa Tuhan izinkan? Apakah Tuhan tidak paham? Bagi prinsip saya begini, saya tidak takut dengan BBM naik. Tidak takut. Karena selagi saya meyakini Tuhan tahu BBM naik, saya tidak takut. Karena Tuhan pemelihara kita. Amin. Karena
belum tentu kita menghindari sesuatu, kemudian kita benar-benar nyaman dengan apa yang kita lakukan itu. Kemarin pergi acara pesta pernikahan di Togo. Supaya hemat, bawa itu mobil kecil. Kan dia hemat. Ternyata lain juga yang terjadi. Waktu naik-naik Tabarano, tiba-tiba ketemu truk. Dan tidak tahu itu truk apakah ngelamun itu sopirnya kah atau apa, tiba-tiba dia senggol tabrak mobil depan. Prak! Itu mobil, tapi dia langsung turun, dia minta maaf. Aduh Pak, minta maaf. Dia langsung, saya tanpa minta, dia minta, ini saya jamin, dia kasih KTP-nya, dia kasih SIM-nya. Bahkan selama saya di kamar sudah pulang, dia justru yang selalu telepon, Pak, di mana? Tolong ya Pak, nanti kita ketemu di mana? Di bengkel mana Pak? Dia yang justru terus. Yang saya ingin bagikan begini. Kita coba menghindari sesuatu yang kita takuti. Ternyata semua tetap ada resikonya. Tetap semua ada resiko. Karena sebenarnya kalau kita paham apa maksud Tuhan, Tuhan izinkan kita ada pada situasi bayang-bayang maut, maka kita akan tetap tenang menjalani semuanya. Kalau saya baca di dalam Ratapan 3 ayat 31 sampai 33 bilang begini. Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Perhatikan. Tidak dengan rela hati. Tuhan tidak tega. Tuhan tidak rela ada anak-anaknya yang harus menangis, yang harus risau, yang harus diliputi dengan intimidasi. Dan bahkan Tuhan tidak rela ada anak-anak yang dicintainya berada pada bayang-bayang maut itu. Jadi Tuhan, kalau begitu apa maumu? Nah, kenapa paling Tuhan engkau izinkan? Satu pesan kuat bagi saya ketika puasa hari Jumat. Tuhan mau engkau benar-benar mengalami dia. Sekali lagi, Tuhan mau engkau intim dengan dia. Tuhan mau engkau benar-benar mengenal dia. Bukan berdasarkan apa kata pendeta, apa kata orang. Tapi mengenal pribadi Tuhan. Ada beberapa contoh Alkitab. Ini pun berkali-kali saya sampaikan contoh-contoh ini. Orang-orang yang menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan. Contoh pertama kita lihat seorang yang bernama Yakub. Di dalam Kejadian 32 ayat 30 sampai 32 bilang begini. Kejadian 32 ayat 30 mulai. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub menamakan tempat itu Peniel. Kenapa? Karena dia telah melewati sebuah pergumulan yang luar biasa. Dan bergumul pun dengan Tuhan. Dia bergumul dalam pergumulan ini, tetapi dia katakan bahwa dia telah melihat wajah Tuhan. Dan puji Tuhan dia tidak apa-apa. Kita tahu setiap pribadi yang bertemu dengan wajah Tuhan dalam keadaan tidak layak. Kalau tidak sesuatu terjadi dalam tubuh, bisa mati. Usah mati. Bahkan ada banyak yang lain yang jumpa dengan kemuliaan Tuhan dalam keadaan tidak layak,
mati. Ada Sakaria yang jadi bisu. Ada Paulus. Yang tiba-tiba dia menjadi buta. Dan ada banyak lagi orang-orang yang bertemu Tuhan. Tetapi di sini Yakub katakan, ini Peniel karena aku jumpa dengan wajah Tuhan di dalam pergumulanku dan aku tidak apa-apa. Ini hal yang pertama. Jumpa dengan wajah Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita mendapatkan wajah Tuhan. Kita selalu berdoa begini dalam doa nikmat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Karena ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka ada sinar kemuliaan Tuhan yang turun atas kita. Petrus dan kawan-kawan pernah mengantar Yesus kepada gunung yang penuh kemuliaan. Mereka lihat wajah Kristus itu berkilau, bercahaya. Ada orang sampai bilang bercahaya-haya. Penuh kemuliaan. Ada sesuatu kekuatan yang besar ketika mendapatkan cahaya dari wajah Kristus. Dan Tuhan mau kita mengalami hal itu. Tetapi Alkitab katakan, rata-rata yang mendapatkan sinar wajah Tuhan adalah orang-orang yang mengalami pergumulan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu siapa? Yang sangat terkenal, Ayub. Ayub saleh, bahkan Tuhan pun mempromosikan Ayub kepada iblis. Bahwa tidak seorang pun yang sama seperti kesalehan Ayub. Kalau sudah diakui Tuhan, siapa yang mau gugat? Tidak ada. Tetapi kok di dalam kesalehan itu Tuhan izinkan Ayub itu mengalami rentetan persoalan masalah yang bagi saya itu, bagi kita tidak mampu. Kalau kita yang hadapi itu. Semua aspek kehidupan semua dihancurkan oleh iblis atas seizin Tuhan. Ingat ya, cobaan bukan datang dari Tuhan, tapi atas seizin Tuhan. Tuhan ambil pagar itu dan iblis mencobai. Padahal kalau dipikir Ayub itu sudah saleh, Ayub itu takut Tuhan. Ayub itu setiap hari dia membangun mezbah. Bahkan kalau anak-anaknya yang tiap hari pesta itu, pagi harinya yang dia bertanggung jawab sebagai imam dalam keluarga. Dia bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Dia bangunkan mezbah, dia minta ampun sama Tuhan. Siapa tahu, jadi belum tentu ya, siapa tahu anak-anaknya telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dia bangunkan mezbah. Tapi ternyata itu tidak cukup bagi Tuhan. Untuk seorang Ayub yang dia cintai. Karena kenapa? Saya bisa berani katakan selama ini mungkin Ayub dalam kesalehannya, dalam rasa takut akan Tuhannya, dalam dia berdoa membangun mezbah, itu sebatas ritual-ritual agama. Sebatas ritual agama. Tapi ada satu ketika semuanya selesai, pada pasal terakhir dalam kitab Ayub, perhatikan Ayub 42 ayat yang kelima. Perhatikan Ayub 42 ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata kita sibuk melayani pun belum cukup. Pernah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu tentang teguran Tuhan kepada seorang yang bernama Benny Hinn. Siapa tidak kenal Benny Hinn? Bahkan Benny Hinn itu rekor. Dia pelayanan di India itu jutaan orang yang hadir dalam KKR. Jutaan orang.
untuk sebuah pemukiman dipindahkan karena KKR Akbar itu. Siapa tidak kenal Benny Hinn? Yang kalau dia datang orang berbondong-bondong karena Benny Hinn seperti memang melihat Tuhan kalau dia datang. Waduh, waktu dia datang di Ancol saja, dia datang di Indonesia berapa kali. Dari berbagai macam pelosok di Indonesia, rela-relanya pergi ke Jakarta untuk hadir di sana. Karena mereka melihat ada banyak tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan lewat hambanya. Tapi satu ketika Tuhan perlihatkan sebuah vision bagi dia, seolah-olah Tuhan menolak dia di sorga. Ketika katanya dia mati, rohnya diangkat, tapi dia tidak diterima di sorga. Loh, bukankah Tuhan pakai dia luar biasa? Bukankah dia sibuk melayani? Bukankah luar biasa karunia-karunia yang dia terima? Tapi Tuhan bilang bukan itu. Karena pelayananmu telah menjauhkan aku dengan engkau, kata Tuhan. Kesibukan melayanimu telah membuat engkau terpisah jauh dengan pribadi Tuhan. Saat itu kan Benny Hinn kurang lebih ada 2 tahun dia vakum. Tidak bikin KKR. Dia mau ubah hubungan dengan Tuhan dalam sebuah keintiman. Saya bisa bayangkan Ayub pun, kalau kita mau lihat Ayub orang saleh, orang luar biasa, tapi tidak cukup bagi Tuhan. Tidak. Nanti di pasal terakhir baru Ayub akui, memang dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang, walaupun dia kusyuk menjalani ritual-ritual agama. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Siapa lagi yang terakhir? Stefanus. Siapa tidak kenal Stefanus? Nama yang indah. Kisah 7 ayat 54 sampai 60. Kalau saya baca ini. Kisah 7 ayat 54 mulai bilang begini. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah dia. Dirajam dengan batu. Tapi martir yang luar biasa. Saya khotbahkan ini waktu lalu. Kita kenal orang Kristen kalau mati, karangan bunganya ditulis besar-besar. Selamat kembali ke pangkuan Tuhan Yesus Kristus. Di pangkuan Tuhan Yesus Kristus. Selamat jalan biarlah Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah menyambutmu di surga. Tapi berbeda dengan Stefanus. Stefanus ini karena nama Kristus dia sampai diseret, dirajam dengan batu. Tapi dalam kondisi ini dia mendapatkan visi. Dia melihat Tuhan. Wow. Bahkan ketika dia mulai mengerang nyawa. Merenggang nyawa maksud saya. Mulai merenggang nyawa. Saat dirajam dengan batu. Dia lihat Yesus berdiri menyambut dia. Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita bisa ilustrasikan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini bahasa Alkitab, tapi kita tahu bahwa itu adalah Tritunggal.
Tapi ketika dia melihat Stefanus yang siap maut menjemput, sudah ada dalam bayang-bayang maut, siap dilempari batu, divonis mati, Yesus harus berdiri menyambut dia. Wow. Stefanus menikmati kemuliaan Tuhan. Sekarang coba kita lihat ketiga tokoh ini. Akhir dari perjumpaan dengan Tuhan. Yakub terpelecok. Ayub ketika jumpa dengan Tuhan diberkati 2 kali lipat. Stefanus ketika jumpa dengan Tuhan naik ke surga. Meninggal. Apapun akhir dari dampak ketika kita jumpa dengan Tuhan, yang pasti sorga adalah bagian kita. Ini paling penting. Dan benar-benar ketiga orang ini menikmati pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jumpa dengan Tuhan. Mungkin membuat kita bingung, loh kok bisa begitu? Tapi saya ingin katakan, setiap kita punya jalan masing-masing. Amin. Tapi yang Tuhan mau, setiap apapun yang Tuhan izinkan, terobsesilah untuk menginginkan pribadi Tuhan. Amin. Terobsesilah untuk ini. Saya percaya dan saya yakini, ketika kita mengalir bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, selalu indah pada akhirnya. Dan semua punya tujuan Tuhan. Semua punya maksud Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang Ia berikan. Dari ketiga orang ini endingnya memang berbeda-beda. Ada yang terpelecok, ada yang diberkati 2 kali ganda, ada yang meninggal. Tapi yang luar biasa ketika pahlawan ini, ketiga dari pahlawan iman ini, mereka enjoy, mereka bahagia apapun hasilnya. Mereka tidak protes dengan Tuhan. Yakub tidak protes, kenapa saya terpelecok? Stefanus pun tidak protes, Tuhan kenapa saya mati? Tapi mereka bahagia. Kalau kita lihat pun ayat yang terakhir, bagaimana Daud di akhir dari Mazmur 55 ini, ada sebuah pengakuan Daud. Kita kembali ke nats kita, tapi kita lihat ayat 23. Tentang kesimpulan Daud yang dia ingin bagikan kepada kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Di ending dari pasal ini, tentang bayang-bayang maut yang dialami oleh Daud, dia simpulkan ini. Serahkan khawatirmu sama Tuhan. Karena tak selamanya orang benar itu akan digoyahkan oleh apapun. Sebab itu percayai Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau ada masalahmu hari ini, jangan menyerah. Seperti dalam kondisi bayang-bayang maut, jangan menyerah. Tuhan mencintaimu. Tuhan mengasihimu. Berbahagialah walaupun lika-liku jalan hidupmu, tapi masih dalam rencana Tuhan. Daripada engkau seolah-olah tenang, nyaman dan bahagia, tapi di luar rencana Tuhan. Saya percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, percayalah Tuhan punya rencana baik bagi kita. Bahkan setiap musim apapun yang kita hadapi, yang kita lewati, silih berganti, kekecewaan, sakit hati, atau berbagai macam hal yang tidak terpenuhi. Mungkin sekali-sekali ada kebahagiaan, ada tuaian, kembali lagi kepada kekecewaan. Ingat, selagi kita dengan Tuhan, apapun musim itu, ada Tuhan di sana. Berjalanlah dalam Tuhan di setiap musim kehidupanmu.
Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena dari awal, nyanyikan dari awal lagu ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan. Pandang Tuhan dengan imanmu, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, angkat tanganmu dan sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Angkat hatimu, lekatkan dengan Tuhan. Katakan, aku rindu Tuhan, aku inginkan Tuhan. Ya, Yesus, Yesus, menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sembah, sembah, angkat hatimu menyembah, senangkan Dia. Kalau minta perjumpaan pribadi dengan Tuhan, menikmati sinar wajah Tuhan. Ya Tuhan, Yesus, mulia-mulialah nama-Mu. Terus
memenuhi kami. Mengalir memenuhi kami umat. Mengalir, menjama jemaat. Menjama kami semuanya. Ya. Yes. Ya. Segala puji bagi Engkau. Haleluya, glory. Terus angkat suaramu, angkat hatimu. Senangkan Dia, rindukan Dia, inginkan Dia. Ya. Siarala takana yarala mayase. Kiarala ya takana yarala ya namo. Kuriarala yarala ya nayase. Yesus, mulialah namamu, mulialah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berjalan bersama kami, kekuatan kami. Yesus, tiada yang sepertimu. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Ku panggil namamu, jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan. Lambaikan tangan dengan Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau
sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Ya, amen, amen. Sumber kekuatan. Lagi, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Ketika kami mendapatkan sinar wajah-Mu. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk terus cari Tuhan. Amin. Saat ada masalah atau bahkan tidak ada masalah sekalipun. Di saat lagi bergumul berat ataupun dalam keadaan yang tenang. Ajar kami terobsesi untuk mencari Tuhan. Supaya benar-benar apapun musim hidup kami intim dengan Tuhan. Apapun keadaan kami selalu berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab itu Bapa, bagi kami yang terluka, bagi kami yang cemas, bagi kami yang terintimidasi, bagi kami yang dalam ketakutan, bagi kami yang penuh dengan kekhawatiran, ini hidup kami Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau mendapatkan sinar wajah-Mu. Kami mau mendapatkan lawatan-Mu. Kami mau berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya kemenangan, keberkatan, pemulihan, berkat 2 kali ganda sekalipun kami nikmati dari Tuhan. Sebab itu, pegang terus tangan kami. Kami percaya firman-Mu termeterai bagi kami, untuk kami semakin menyadari tentang rencana dan isi hati Tuhan yang Engkau inginkan kami ketahui. Meteraikan kebenaran ini, sehingga apapun yang kami lewati, kami kuat. Apapun yang kami hadapi, kami benar-benar hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami. Selanjutnya dalam ibadah ini, kami letakkan korban persembahan, korban-korban tatangan dan ucapan syukur kami. Kami mengembalikan milik-Mu persepuluhan. Bahkan kami berkorban bagi kelanjutan pembangunan pastori. Kami percaya semua Tuhan tilik dan Tuhan balas limpah berkat. Karena itu janji-Mu bagi kami. Kami lakukan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, setiap kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Iya, sebelum kita memberikan persembahan 1-2 menit saya ingin sampaikan, saya secara pribadi dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya punya pergumulan, orang tua saya tiba-tiba sakit, tidak bisa bangun, badannya langsung bengkak, mama saya terus gatal. Ada hal yang buat saya khawatir karena waktu saya masih SMA, mama saya itu ada gejala lever. Dan waktu saya browsing, cari tahu gejalanya sama gitu. Browsing lagi, istri saya bilang ginjal juga seperti itu gitu. Jadi itu secara pribadi yang bikin saya secara manusia khawatir gitu. Walaupun mungkin banyak kebenaran firman Tuhan yang ada di isi kepala saya, secara pribadi kita juga mungkin seperti itu, tetapi kembali jadi renungan buat saya bukan seberapa banyak firman yang ada di kepala saya, tapi seberapa banyak firman itu bisa jadi rema buat saya. Dan kebenaran firman Tuhan Mazmur 55 ayat 23 itu menguatkan sekali pagi hari ini, bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan
karena Ia yang akan memelihara kamu, karena tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar goyah. Amin. Kita bawa pujian kita sebab Tuhan Dia baik, sambil kita menabur untuk pergujaan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, amin. Amin. Biar BBM naik, haleluya. Semua tetap kendali Tuhan dan kita tetap baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan untuk penyampaian hari ini. Ibadah sekolah minggu jam 4 sore, kemudian sebentar ibadah permata. Langsung ke jam 7 saja. Ibadah permata jam 7. Karena beberapa pengalaman rombongan pengantar sekolah minggu kayak harus terburu-buru untuk mengikuti ibadah ini. Karena anak sekolah minggu sini jam 4 sore, jadi agak sulit untuk mengatur waktu kalau harus tepat jam 6:30. Jadi kita sedikit molor setengah jam, atau bukan molor, kita tetapkan saja ibadah jam 7. Jadi tank jam 7. Itu kita mulai ibadah rumah tangga di tempatnya Ibu Yani Kappa. Jadi di Wawandula ya, di Ibu Yani Kappa. Kemudian hari Selasa ada ibadah pelwap di Ibu Naharice, Mama Wawan jam 4 sore. Kemudian hari Rabu ada doa di gereja jam 7 malam. Saya terus mengajak kita jemaat untuk kita terobsesi dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Mau baik-baik keadaan ataupun kurang baik, tetap cari Tuhan. Jam 7 malam kita bangun mesbah doa dalam jemaat.
Kemudian hari Jumat ada doa dan puasa, doa rantai dari pagi sampai sore. Kemudian malamnya ada ibadah pemuda di Wawandula, tetapi ini ada yang punya hajatan. Saudara Niken yang akan punya hajatan buat ibadah, nanti pasti dia akan bersaksi kalau apa yang menjadi pokok syukurnya. Mungkin sudah mau kawin kah atau apa. Ya, pokoknya ada pokok syukurnya, jadi tetap di rumahnya Pak Nober, tetapi giliran dari saudari Niken. Kemudian hari Sabtu ada latihan pelayan altar. Kemudian persiapan kita, dan malamnya itu ada ibadah kaum pria. Jadi bulan ini ada 2 kali ibadah kaum pria karena kita fleksibel dengan schedule kaum pria berdasarkan hari kerja dari bapak-bapak. Ini bahagian dari Bapak Matius Rempe, itu berlangsung jam 7 malam di Wawandula. Jadi hari Sabtu tanggal 17 September di rumah Bapak Matius Rempe jam 7 malam untuk kita saling mengajak, untuk saling mengingatkan bapak-bapak dan pria-pria, bukan kaum bapak ya, kaum pria. Jadi walaupun juga yang baru lahir tidak perlu sih, maksudnya yang pria-pria, pemuda, dewasa sudah bisa hadir. Ya, jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan kalau bisa hari Sabtu pagi bapak-bapak, anak-anak muda, kalau boleh kita kerja bakti untuk bongkar itu ya, bongkar mal. Ini kan sudah saya coba naik ke atas karena terjemur, sayang sudah banyak yang mulai bengkok-bengkok. Hari Sabtu pagi, kalau bisa Sabtu pagi, siapa tahu setengah hari saja kita bongkar itu. Dan kalau Tuhan kehendaki betul-betul jadi pesan batu merahnya, bisa saja kalau ada banyak-banyak tenaga sudah boleh ada yang langsir sedikit batu merahnya kalau Tuhan kehendaki sudah ada. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan, tidak ada yang lain lagi. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Ibadah raya yang diberkati Tuhan. Kami semua pun adalah pribadi-pribadi yang diberkati. Berkat-Mu membawa kami kepada kemenangan. Bahkan dengan penuh iman dan keyakinan, kami tatap minggu ini bukan minggu kegelisahan, bukan minggu ketakutan, bukan minggu yang mencemaskan kami, bahkan bukan minggu bayang-bayang maut yang mengintimidasi, tapi adalah minggu berpengalaman dengan Tuhan, minggu berpengalaman dengan kasih kemurahan Tuhan, minggu berpengalaman dengan anugerah besar dan bahkan pembelaan-pembelaan Tuhan yang Tuhan akan menyatakan bagi kami. Karena kami pun di minggu ini, kami tetap sebagai pemenang atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus kepada pribadi-pribadi yang Tuhan telah tambahkan usianya. Kami doakan Bapak Ruslan Lagamu.
Bahkan kami doakan buat saudari Orpa Dewi Kurnia. Bahkan mungkin kekasih-kekasih yang lain yang tidak sempat kami sebutkan dari mimbar ini. Berkat-Mu mengalir bagi pribadi-pribadi ini. Tuhan dan Tuhan yang akan menjawab doa-doa mereka. Bahkan rindu kami dengan apa yang mereka nikmati hari-hari ini. Mereka pakai pun untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah sehat kuat Tuhan jaminkan. Bahkan Tuhan yang akan berikan selalu kecukupan dalam semua kebutuhan-kebutuhan. Bahkan sampai kepada kelimpahan. Dan rindu kami di tahun yang akan datang pun mereka jumpai usia baru mereka. Dengan penuh rasa terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan atas cinta Tuhan dalam kehidupan pribadi-pribadi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dari tempat ini pun kami berdoa kepada mereka yang dalam kelemahan tubuh. Entah jemaat ataupun pribadi-pribadi, kami doakan secara khusus buat orang tua dari Bapak Lexi Wulur yang dalam keadaan sakit hari ini. Kami bersatu hati, kami minta di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dan kuasa dari doa kesepakatan akan menjawab doa-doa kami. Di sini kami berdoa, dimanapun ibu terkasih, terbaring dalam keadaan lemah. Di situ ada tangan yang tak terlihat, tapi penuh dengan mujizat menjamah dan mengangkat penyakit dan kelemahan dan menyembuhkannya. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kerja, usaha, karya-karya kami di sepanjang minggu ini. Apapun pekerjaan kami, selagi tidak menyimpang dari firman-Mu, berkat-Mu bersama dengan kami. Baik yang berada di areal kecamatan Wasuponda, kecamatan Touti dan kecamatan Nuha ini. Bahkan mungkin keluarga-keluarga ataupun jemaat yang berada di luar daerah. Atau yang ada di kota-kota Makassar dan sebagainya. Bahkan ada di luar negeri sekalipun. Dalam aktivitas menuntut ilmu, dalam aktivitas bekerja, kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu melindungi, dan Tuhan yang mempromosikan kepada sesuatu yang merupakan janji Tuhan. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan adakan pekerjaan yang terbaik. Kami katakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami yakin, kami percaya semua jemaat dalam satu kesatuan yang kokoh, dalam sebuah rasa persaudaraan yang tak terpisahkan. Kami akan terus bertumbuh bersama di dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan kami berakar kuat, tak digoyahkan oleh apapun. Dan kami hanya memandang Kristus sebagai kepala gereja yang siap memberkati dan menuntun jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, seluruh program-program pembangunan dalam kami menyelesaikan pastori, kami yakin Engkau Jehovah Jireh menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dalam kebersamaan, dalam kegotong royong, dalam kebersamaan kami menopang baik dana, waktu, tenaga, kami percaya tidak sia-sia semuanya. Dan menjadi sebuah taburan-taburan yang pasti kami tuai berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Semua hal yang tidak diinginkan, yang coba untuk mengintimidasi, mengganggu kami di sepanjang minggu ini. Yang datang dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, pengulu setan, orang-orang kuat, praktek-praktek perdukunan dan santet, bahkan pencuri, perampok, teror, sakit, penyakit, kelemahan, apapun malapetaka. Kami tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok sampai Maranatha. Ketika Tuhan datang kembali kali kedua, jemput kita semua. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.